البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Pembahasan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita masuk ke permasalahan jahiliyah yang ke-92. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Al-mas'alatu tsaniyatu wa tis'un, permasalahan yang ke-92. Anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu. Bahwasannya termasuk keutamaan mereka yang paling mulia menurut mereka adalah al-fakhr, bangga, berbangga diri walau bihaqqin, walaupun benar. Nah, jadi bangga dengan kebenaran. Dalam artian walaupun kebanggaan itu barakallahu fikum benar, namun itu termasuk keutamaan yang paling mulia menurut mereka. Fanuhiya anhu, akhirnya dilarang darinya. Karena biasanya orang itu ya, kalau bangga dengan perbuatan dia sendiri, tentunya bangga yang berlebih-lebihan, barakallahu fikum, itu akan menghantarkan kepada apa? Kagum terhadap dirinya dan akhirnya merendahkan yang lainnya. Wah, anak ini ternyata orang yang paling hebat di kampung ini. Wah, anak ini ternyata sudah lama juga ya, belajar di Damat sudah 10 tahun, sudah 9 tahun, sudah 12 tahun. Akhirnya apa? Menyombongkan seperti itu, dia bangga dengan dirinya. Nah, dalam artian dia tidak memandang apakah ilmu yang dia miliki itu banyak atau tidak, kemudian mampu atau enggak, tanpa memandang itu, yang jelas dia bangga dengan dirinya. Wah, seperti itu. Tidak menyandarkan alhamdulillah misalkan. Tapi dia berbangga-bangga gitu ya. Dan aku sudah lama belajar kok. Bangga. Nah, Masya Allah ternyata anak ini sudah belajar, sudah lama, 10 tahun sudah belajar. Kalian tuh baru-baru kemarin belajar. Nah, akhirnya ujung-ujungnya merendahkan yang lainnya, itu berbangga. Barakallahu fikum, yang tidak diperkenankan. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, min masailil jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah, al-fakhru walau bihaqqin, bangga, walaupun dengan kebenaran, walaupun dengan al-haq. Fahum yafkharuna bi af'alihim wa af'ali abaihim. Mereka bangga-bangga atau mereka berbangga-bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka dan dengan perbuatan-perbuatan bapak-bapak mereka. Ya, mereka bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka dan serta bangga dengan perbuatan bapak-bapak mereka. Nah, jadi merasa yang paling hebat istilahnya gitu ya. Allahul musta'an. Akhirnya nanti ujung-ujungnya merendahkan atau meremehkan yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah wal iyadu billah. Terkadang orang juga bangga dengan perkara yang dia tidak memiliki. Barakallahu fikum, misalkan sekarang kita saksikan ya. Banyak para dai oplosan, dalam artian para dai yang dia cuman pandainya di internet saja. Dalam artian dia posting sana, posting sini, copy sana, copy sini. Barakallahu fikum, dia enggak punya ilmu, cuman dia pandai memainkan HP. Akhirnya terbayang ya. Orang memandang dia, ternyata dia orang alim, orang yang berilmu, hafalan enggak punya, tidak Al-Qur'an, tidak As-Sunnah. Cuman dia punya kepandaian dalam barakallahu fikum, mengambil ucapan si fulan, mengambil ucapan si alan, atau menyambungkan antara ucapan syekh si fulan atau syekh alan dan semisalnya. Kemudian nampak di hadapan orang, ini si fulan ini ternyata orang alim, orang berilmu. Padahal dia ilmunya apa? Tidak memiliki, cuman dia pandai dalam bermain internet tadi itu bahaya sekali barakallahu fikum. Kemudian setelah dipuji dia bangga dengan perkara yang dia tidak memilikinya. Paham maksudnya ya? Jadi misalkan ditanya, "Apa itu Ustaz? Makna ini dan itu." Ustaznya jawab, tapi jawaban ini bukan jawaban dia gitu loh. Bukan jawaban ustaz tersebut atau bukan jawaban orang tersebut, cuman orang tersebut menukilkan atau mengambil artikel orang lain dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya apa? Dia bangga dengan perkara yang dia tidak memilikinya. Hati-hati. Allah telah mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim orang yang
Na'am barakallahu fikum, man tashabba'a bima lam yu'ta, yang dia merasa berkenyang-kenyang dengan perkara yang dia tidak memilikinya, tidak diberi, dalam artian dia tidak berilmu tapi merasa dia berilmu. Nah, akhirnya dipuji oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Allah Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan, yang mereka nukilkan, yang mereka datangkan. Jangan kalian menyangka mereka orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka datangkan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang kalau seandainya dipuji, disanjung dengan perkara yang mereka tidak mengerjakan aslinya. Mereka aslinya tidak mengerjakan, tidak punya ilmunya, cuman dia pandai barakallahu fikum, memposting sana, posting sini, kopi sana, kopi sini. Akhirnya dia seakan-akan di hadapan manusia itu, di hadapan orang dia ada orang alim yang berilmu, tidak hafal Al-Qur'an, tidak hafal As-Sunnah, wal iyad billah. Apa ancamannya? Fala tahsabannahum bimafazatin min adzab. Jangan engkau menyangka mereka akan selamat dari azab. Bahkan walahum adzabun alim. Bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wal iyad billah. Hati-hati ikhwani wa akhwati fillah, jangan bermudah-mudahan, berbangga-bangga dengan diri sendiri. Dalam artian berbangga-bangga dengan ilmu yang dia miliki. Sehingga akhirnya dia meremehkan yang lainnya. Jangan, hendaknya kita semuanya memiliki sifat tawadhu', memiliki sifat merendahkan diri di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu', merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Taala akan mengangkat derajatnya. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Wa hadza manhiyun anhu, yang seperti ini dilarang. Li'anna al-fakhra bil a'mal yu'addi ila al-i'jabi bi nafsi wa ihtiqaril akharin. Naam, dikarenakan berbangga-bangga dengan amalan-amalan yang dia kerjakan itu menghantarkan kepada apa? Akhirnya dia ini kagum dengan dirinya. Wah, ana ternyata orang yang paling hebat. Ternyata ana ini walaupun seperti ini ternyata apa? Ternyata ana yang paling hebat ternyata di kelas ini atau di kampung ini. Yang lainnya masih kosong, masih nol. Seperti itu. Merasa dia itu paling pandai gitu loh. Allahul musta'an. Padahal ilmu yang dia miliki belum seberapa. Jadi dalam masalah ilmu jangan memandang orang yang di bawahnya, keliru. Dalam masalah ilmu pandang orang yang di atasnya. Oh, ternyata anak ini masih bodoh juga ya. Paham masalah fikih tapi belum paham masalah mustalah misalkan. Oh, ternyata anak itu bisa masalah usul tapi belum bisa masalah akidah. Oh, ternyata bahasa Arab anak sudah bisa, tapi ternyata fikih anak masih kosong. Nah, merasa kurang gitu loh. Jadi untuk masalah ilmu atau masalah akhirat, barakallahu fikum, jangan engkau memandang apa? Memandang yang di bawahnya. Kalau kita semuanya memandang di bawahnya, ya tentunya kita akan merasa hebat gitu loh. Oh, ternyata kita ini ternyata diam-diam bisa juga ya kita ini misalkan, atau diam-diam kita ternyata orang yang paling hebat ya. Buktinya di bawah kita masih orang yang ada orang bodoh atau misalnya. Nah, untuk masalah ilmu, masalah akhirat jangan melihat di bawahnya, lihat yang di atasnya, barakallahu fikum, agar kita semakin semangat untuk mencari ilmu, menimba ilmu, mengamalkan Al-Qur'an was sunnah, menghafal Al-Qur'an was sunnah. Naam, seperti itu barakallahu fikum. Tapi kalau kita melihat di bawahnya, keliru. Namun perlu diperhatikan, perkara dunia lihatlah orang yang di bawah kita. Perkara dunia kita harus melihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Artinya, lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena kalau dalam perkara dunia kita melihat orang yang di atas kita enggak akan puas. Oh, ternyata gaji kita satu pekan cuma 300.000, masih kurang. Si fulan itu gajinya lebih tinggi, dia satu pekan 5 juta, si fulan itu satu pekan 1 miliar. Banyak sekali ya. Akhirnya dia berlomba-lomba mencari dunia gitu. Tapi lihatlah orang di bawah kita. Kita bersyukur nanti. Kata Rasulullah apa tadi? Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian itu tidak meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Kita lihat orang di bawah kita, oh ternyata kita alhamdulillah bersyukur satu pekan masih dapat 300.000 misalkan. Tapi di sana ada juga di bawah kita atau orang-orang miskin atau orang yang fakir, mereka justru tidak memiliki pekerjaan, tidak pula memiliki penghasilan. Nah, seperti itu akan mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam perkara dunia kita melihat yang di atas kita, pasti kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Karena itu tabiat manusia seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Lau kana libni Adam wadiyan. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 wadi, 2 lembah min dhahabin,
dua lembah emas barakallahu fikum, na'am labtagha salisa. Labtagha salisa. Niscaya dia akan mencari apa? Niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Sudah ada dua lembah emas bayangkan, tapi mencari yang ketiganya karena dia apa? Ambisinya dunia, melihat orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Na'am wala yamla'u fahu. Na'am wala barakallahu fikum. Na'am wala yamla'u fahu ila turab. Dan tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah yang nanti yang kalau dikubur, harta itu semuanya enggak dibawa, cuma tanah yang akan membungkam mulutnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, hati-hati. Kita lihat sini. Li'anna al-fakhra bil a'mali yuaddi ila al-i'jabi bi nafsi wa ihtiqari al-akharin. Dikarenakan berbangga-bangga dengan amalan-amalan yang dia kerjakan itu bisa menghantarkan kepada na'am kagum atau bangga terhadap dirinya dan meremehkan yang lainnya. Wa huwa manhiyun anhu, yang seperti ini dilarang. Karena ini nanti sifat apa? Kiber. Sifat kiber, kesombongan yang bisa menghantarkan atau yang bisa menghalangi kita na'am untuk masuk surga. Allahul musta'an. Seharusnya masuk langsung, tapi karena adanya sifat kiber ini, sifat sombong, akhirnya tidak apa? Tidak bisa membuat kita masuk surga secara langsung. Allahul musta'an. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nah, kibr itu adalah, atau kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum di sini. Wa huwa min af'ali jahiliyah, yang seperti ini termasuk perilaku orang-orang jahiliyah. Fala yajuzu lil muslim an yaftakhir, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berbangga-bangga, li'annahu mahma badala wa mahma 'amila, dikarenakan orang tersebut bagaimanapun dia mencurahkan usahanya dan bagaimanapun dia mengamalkannya atau mengerjakannya, fa innahu muqassir, tetap dikatakan dia masih kurang. Tetap dia masih kurang, dalam artian dia belum sempurna pekerjaannya. Wala yu'addi kullama aujaballahu alaihi. Dan dia belum bisa menunaikan apa atau seluruh perkara yang Allah telah wajibkan atasnya. Jadi semua perkara yang Allah telah wajibkan dia belum bisa memenuhinya. Berarti masih kurang gitu loh istilahnya, walaupun dia bergaya. Fa haqqullahi 'azimun, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung, sangat besar. Wa haqqul walidaini 'azimun, dan juga hak untuk kedua orang tua itu juga agung dan besar. Wa haqqul aqarib 'azimun, dan hak untuk kerabat dekat juga besar. Wa 'alaihi huququn 'azimatun, dan dia masih memiliki kewajiban hak-hak yang sangat besar. Fa kaifa yafkharu al-insan idza fa'ala syai'an min al-ihsan aw min al-ma'ruf aw min af'alil khair ma'anahu inna ma ata bi syai'in yasir. Bagaimana manusia itu jujur berbangga? Nah, fa kaifa yafkharu al-insan, bagaimana manusia itu bangga apabila dia melakukan perbuatan kebaikan sedikit saja. Maka bagaimana manusia itu bangga apabila dia melakukan sedikit daripada perbuatan kebaikan atau perbuatan yang ma'ruf, atau dia melakukan perbuatan khair, bersamaan bahwasanya dia cuma mendatangkan sesuatu yang sedikit, itu masih sedikit itu. Masih sedikit barakallahu fikum. Jadi perkara kebaikan atau perbuatan kebaikan yang dia datangkan itu masih sedikit, bagaimana dia bangga? Hadza fil iftikhar fima bainahu wa bainal khalqi. Ini berkaitan masalah barakallahu fikum, sombongnya atau kesombongan atau berbangga-bangga pada perkara antara dirinya dan antara makhluk. Amma idza iftakhara bi a'malihi allati bainahu wa bainallah fa hadza ashaddu. Adapun orang yang berbangga-bangga dengan amalannya antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala, maka lebih parah lagi. Wah, cukup ajalah amalanku ini insyaallah sudah ikhlas sudah gitu. Pasti diterima. Bangga-bangga dengan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Li'annahu yu'addi ila al-i'jabi bil 'amal, dikarenakan akan menghantarkan kepada apa? Kagum atau berbangga-bangga atau kagum dengan amalannya gitu loh. Kalau sudah kagum dengan amalannya, seakan-akan dia sudah enggak beramal lagi yang lainnya gitu loh. Sudah cukup katanya. Wa ila istiksaril amal, dan juga akan merasa amalannya sudah paling banyak sudah. Barakallahu fikum. Merasa amalannya sudah paling banyak sudah. Allahul musta'an. Wa hadza yubtilul amal, yang seperti ini bisa membatalkan apa? Bisa menghancurkan, membatalkan amalan, karena di dalamnya ada unsur apa? Semacam riya. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Jadi dia merasa amalannya sudah banyak gitu ya. Bergaya karena sudah puasa Senin Kamis, 1 bulan penuh puasa Senin Kamis. Padahal apa? Padahal masih terkalahkan dengan si fulan yang dia puasa Daud. Sudah berbangga-bangga, gaya dan misalnya. Jangan seperti itu barakallahu fikum. Namun syukuri kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Mampu berpuasa walhamdulillah, tidak mampu berpuasa sunnah, ya kita berupaya semaksimal mungkin. Paling minim tidak mengingkari itu adalah sunnah. Barakallahu fikum. Jangan cuma ngejek orang saja bisanya. Wah, cuma puasa sunnah aja kok
dilakukan. Nah, seperti ini. Kalau ngejek seperti ini berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Fal wajibu 'alal insani an ya'tabira nafsahu muqassiran. Maka yang wajib atas manusia hendaknya dia menganggap dirinya itu orang yang kurang. Daiman wa abadan, merasa kurang terus. Jadi kalau orang itu merasa kurang terus, dia ingin apa? Ingin tambahan gitu loh ya. Merasa ilmunya kurang, dia ingin mencari ilmu. Tapi kalau merasa ilmunya cukup, merasa ilmu udah banyak, udah malas-malasan mencari ilmu. Pengennya mau tidur aja di rumah. Nah, ilmu apa itu nanti? Ilmu laduni katanya. Ilmu apa? Ilmu setan, Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau dia itu merasa dirinya kurang, dia akan mendapatkannya. Nah, karena dua perkara yang manusia tidak kenyang apa di antaranya? Nah, barakallahu fikum. Talabul ilm, mencari ilmu itu apa? La yashba', tidak kenyang. Manhumani la yashba'an, kata Rasulullah. Dua perkara yang orang itu enggak akan kenyang dari dua perkara tersebut. Manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu tidak akan kenyang. Wa manhumun fid dunya la yashba'. Dan orang yang keinginan kuatnya, ambisi kuatnya adalah dunia, maka dia tidak akan kenyang. Allahu musta'an. Naam. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah, masih dikatakan sedikit. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kecuali apa? Sedikit. Allahu musta'an. Naam. Kemudian disebutkan di sini, "Fal wajibu 'alal insani an ya'tabira nafsahu muqassiran da'iman wa abadan." Maka yang wajib atas seorang manusia hendaknya dia menganggap dirinya itu muqassiran, merasa kurang. Nam da'iman wa abadan, selama-lamanya. Fima bainahu wa bainallah, antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang. Sehingga tetap ingin belajar, tetap ingin mencari ilmu dan semisalnya. Tetap ingin menambah apa? Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza wadih wa hadza wadihun, yang seperti ini jelas sekali. Wa fi ma bainahu wa bainal khalqi aidan, dan juga perkara ini terapkan juga antara dia dan antara makhluk yang lainnya. Antara dia dan sesama makhluk yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Fa innahu idza i'tabara nafsahu muqassiran, dikarenakan apabila orang itu menganggap dirinya itu kurang, hamalahu dzalika 'ala tawadu, akhirnya yang seperti itu, perbuatan tersebut merasa dirinya kurang, akan membawa dirinya untuk senantiasa tawadu, merendahkan diri. Nah, karena dia merasa kurang gitu loh. Kalau berani-beraninya jangan sampai sombong, merasa kurang. Nah, itu akan membawa dirinya apa? Untuk tawadhu. Nah, tapi kalau merasa puas, merasa bangga, merasa banyak ilmunya, dia enggak akan tawadhu. Allah musta'an. Wa hamalahu dzalika ilal mazid minal khair, dan akan membawa orang tersebut untuk senantiasa apa? Ingin mencari tambahan berupa kebaikan. Amma idza atabara nafsahu, adapun kalau dia menganggap dirinya mukammalan, sudah disempurnakan sudah dirinya. Udah orang yang sempurna, banyak amalannya. Wa annahu qama bil wajib, bahwasanya dia orang yang sudah menegakkan semua kewajiban. Fa hadza yastad'i, yang seperti ini bisa menghantarkan annahu yatawaqqaf an fi'lil khair, yang seperti ini bisa menghantarkan bahwasanya dia nanti suatu ketika akan terhenti daripada melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia merasa cukup, merasa puas, merasa sudah banyak amalannya, akhirnya banyak perkara-perkara kebaikan yang dia tinggalkan. Wa yara annahu qad balagha nihayah, dan dia menganggap dirinya sudah sampai tingkatan puncak sudah. Sudah mencapai tingkatan puncak penghabisan sudah. Enggak amalan lagi, enggak beramal lagi sudah. Fa yatawaqqafu an fi'il khair, akhirnya dia terhenti atau dia berhenti untuk melakukan kebaikan. Allahul musta'an. Wal hasil ikhwani wa akhwati fillah, wal hasil kesimpulannya, anal iftikhara la yanbaghi an yasdura min muslimin, bahwasanya berbangga-bangga terhadap dirinya itu tidak layak, tidak pantas muncul dari seorang muslim. Wa inna ma huwa min af'ali jahiliyah, bahwasanya perkara tersebut berbangga-bangga dengan dirinya, nah merasa bangga terhadap dirinya, nah itu merupakan perilaku atau perbuatan orang jahiliyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu walad Adam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu walad Adam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan bahwasanya beliau adalah pemimpinnya anak Adam alaihissalam, qala wala fakhr, dan aku tidak sombong. Ma'anna maqamahu hadza la yusawihi fihi ahad. Bersamaan dengan itu kedudukan Rasulullah itu tidak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisi beliau itu keadaannya apa? Tidak ada satupun yang bisa menandinginya, tapi beliau mengatakan wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku adalah tuannya, pemimpinnya anak Adam nanti di hari kiamat, dan aku tidak sombong. Bayangkan, padahal kedudukan Rasulullah itu memang tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya gitu loh. Nah, tapi Rasulullah tetap mengatakan wa ma'a hadza qala wala fakhr. Bersamaan dengan ini kedudukan Rasulullah yang tinggi, beliau mengatakan aku tidak sombong. Nafa'an nafsihi al-fakhr. Rasulullah meniadakan dari dirinya apa? Kesombongan atau sifat apa? Berbangga-bangga. Wa inna ma akhbara bidzalika min babi tahaddus bi ni'matillahi 'azza wa jalla wa syukri 'alaiha la min babil fakhr. Dan hanya saja Rasulullah menyebutkan atau mengkabarkan tentang hal tersebut dalam bentuk atau dalam bab at-tahaddus,
dalam bab menceritakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dan juga dalam bentuk bersyukur kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la min babil fakhr, bukan dalam bentuk berbangga-bangga. Karena kalau cuma kita menceritakan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita enggak masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang diberikan kepadamu dari Rabbmu, maka ceritakanlah, enggak masalah. Innallaha 'azza wa jalla idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi alaih. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan terhadap hamba dengan sebuah kenikmatan, apabila Allah taala sudah memberikan sebuah kenikmatan kepada seorang hamba, Allah taala itu ingin kalau seandainya melihat, Allah taala itu ingin dan cinta melihat kalau seandainya hamba itu barakallahu fikum menampakkan asar atau pengaruh dari nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yaj'alana minasy syakirin adz-dzakirin wa minal 'amilina bil kitabis sunnah hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.